berkumpul sama-sama, yaitu memperingati daripada haul min auliillah ta'ala, yaitu Syekh Saman Al-Madani, Masjid Muhammad bin Abdul Karim As-Saman Al-Madani. Dan yang kedua, kita memperingati haul daripada guru kita, ayahanda pengasuh Pondok Pesantren Ibnu Amin, yaitu Tuan Guru Kiai Mukhtar bin Haji Salaman. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan berkah daripada beliau semuanya, dan kita mengaji ilmu, mudah-mudahan ilmu kita pun bermanfaat. Tak lupa salawat dan salam kita curahkan, kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW, yang mana dengan berkat Rasulullah kita semua dapat diberikan Allah taufik hidayah. Malam ini kita berkumpul sama-sama, dan ulun mengucapkan terima kasih kepada Tuan Guru Kiai Jamaluddin yang sudah hadir malam ini untuk mengisikan tausiah. Kita langsung aja kita dengarkan Sidin bacakan manaqib riwayat hidup wali Allah Ta'ala dan sedikit nasihat-nasihat. Kami persilahkan. الفاتحة لرسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه ومواله من جميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا لروح سلطان الأولياء الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيدي محمد بن عبد الكريم السمان البداني ومولانا الشيخ محمد أرشد البنجاري والشيخ عبد الصمد الفلمباني وأصولهم وفروعهم وأهل سلسلتهم والآخذين عنهم والمنتسمين إليهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وأن يعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصياتهم وكراماتهم ويحمينا بحمايتهم في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية أن الله يبلغنا والمسلمين بجاههم عند الله الأمنية ويدفع عنا وعنهم البلية ويعاملنا وإياهم بألطاف الحفية ويجعل لنا ولهم كل حاجة مقضية ويسلك بنا وبهم سبيل الاستقامة على الطريقة المحمدية والسيرة العلوية، ويعمر هذه بلدتنا إندونيسيا سمريندا بالعدل والعلم والصلاح والنور والهدى، ويجعلها آمنة رخية، ويرزقنا وإياهم التوبة الخالصة الصادقة والأرزاق الحسية والمعنوية، جميع العلوم اللدنية والأسرار الإلهية والموارث المحمدية والمعارف الحقانية، وكما النيابة والخلافة عن الله وعن رسوله وعلماء الأمة المحمدية والسادة الصوفية والفقراء أهل المظاهر بالطريق والحضرة المعنوية أهل المحبة لله ورسوله وأهل بيته بحسن العقائد السنية وعلى أهل النيات وحسن الخاتمة في أحوال مرضية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم خير البرية. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istafa min ibadihi man sya'a bil wilayah wa khassasahu bihamli asrarihi wa jazabahu minhu ilai bisabiqal inayah, wa ashkuru anna manna alaina bil iman bima ja'at bihil anbiya wal awliya min asrar rabbaniyah, wa waffaqna limutaba'ati sunnatihimul bahiyatis saniyah, wa usalli wa usallimu ala sayyidina ala man sajadahul malaku wa huwa fi zahri abihis suri wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabil nuri, amma wa ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, malam ini kita bersyukur, pertama-tama bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat yang diberikan kepada kita. Kita bisa berhadir di masjid yang mulia ini bersama-sama. Kita memperingati, memuliakan
memuliakan ulama, salah satu ulama yang jadi panutan, salah satu ulama yang beliau ini adalah guru dari Datuk Kalampayan, yaitu Syekh Maulana Muhammad bin Abdul Karim As-Samman Al-Madani, seorang soleh, seorang wali besar, kutubul aktab. Beliau wali besar yang kita peringati. Mudah-mudahan kehadiran kita di sini melalui wasilah perantara beliau kita mendapatkan rahmat, diampuni dosa kita. Berataan yang hadir ini termasuk dosa bini kita, laki kita, dosa seluruh keluarga kita, lahir batin seumur hidup diampuni, dan mudah-mudahan kita dianugerahi oleh Allah Ta'ala, yaitu dianugerahi kekuatan iman, ketakwaan, semakin dekat kepada Allah melalui wasilah para aulia dan wasilah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang disebutkan manaqib aulia itu kan biografi, mengisahkan keutamaan, kebaikan-kebaikan para aulia, keutamaan para aulia. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti umpat jadi orang baik, belajar jadi orang baik. Sebab kalau bawaan asli, kalau bawaan dari diri kita, lah kita membawa seorang diri, kada mungkin bisa kita mendapatkan rahmat daripada Allah, mesti pakai wasilah. Allah Ta'ala menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilah. Orang-orang yang beriman, takutlah kalian kepada Allah, menuntut apa aja ikam dengan Allah Ta'ala pakai wasilah. Wasilah itu perantaraan. Secara sederhana kita hendak memakai wasilah itu, ini yang perlu kita rapikan dulu dalam rangka memuliakan para aulia ini. Kita rapikan pemikiran itu tentang wasilah. Apakah wasilah itu syirik atau dibolehkan dalam agama kita? Jelas di Quran menyuruh pakai wasilah. Secara sederhana aja dulu, kita hendak minum, pian pakai minum wasilah itu dipakai plastik. Kenapa? Kada pakai langsung diri kita aja wasilah ngarannya, tapi kita kada batuhan di plastik tadi. Nih wasilah, hendak minum kopi kan gelas pakai wasilah. Kalau minta tolong nang kaya-kaya kita minta tolong dengan gelas ini, kalau minta tolong, kalau tapi bukan Tuhan, ini memang adatnya gelas ini menampung air, lalu kita jadikan wasilah. Ini yang perlu dipahami, karena ayat yang berhubungan dengan menyembah wasilah itu tidak. Nah ini wasilah ngarannya, lalu gelas ini wasilah. Lalu diminumlah kopi ini tadi, diminum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Diminum. Lalu waktu minum kopi itu adalah orang minum kopi, kalau orang ahli kopi kayaknya nyaman kopi ini. Nangka itu kalau tuh, nangka itu aja orang yang berzikir tadi, la ilah, itu ekspresi inya nyaman. Kopi aja orang, apalagi ekspresi orang yang keasikan, la ilah, berzikir kan. Ya kembali lagi. Nah itu wasilah. Jadi perantaraan pian ke mall, membawa anak, membawa kekawalan berlima ke mall, duitnya 1 juta ragu-ragu tuh, tapi pian bawa awal ke mall bawa duit 20 juta, ayo makan apa aja kam silahkan. Nah, apakah kita bertuhan di duit? Kada. Itu jadi wasilah. Wasilah tugas duit apa tugasnya? Tugas duit membantu, tugas duit alat tukar pembayaran. Alat tukar pembayaran yang kita dapatkan dari usaha kita. Apakah kita bertuhan di duit? Kada.
Nah yang ini perlu dibereskan. Lalu batasan syirik ini, batasan syirik, nah ini yang perlu. Batasan syirik itu adalah kalau kita meyakinkan, menguatkan bahwa ada kekuatan selain kekuatan Allah, selesai. Jadi kita ada selama wasilah itu mendekatkan diri kita kepada Allah, maka wasilah itu jadi keberkahan bagi kita. Itu wasilah, tidak menyembah wasilah. Bahkan dengan wasilah ini justru menambah kehambaan kita, bahwa kita hamba yang kadada apa-apanya. Ya Allah berkat Syekh Seman, nah kalau ulun berdoa lawan pian umak supan banar, otak ulun penuh dengan dunia, hati ulun dunia aja ya. Dosa ulun bertumpuk banyak kada ingatnya ya Allah. Belum lagi nafsu ulun, belum lagi dosa-dosa ulun di masa lalu, belum beres lagi ulun minta ampun dengan orang, belum lagi ulun merasa hebat dengan orang, belum lagi macam-macam. Kayak apa no? Bukan ulun putus asa ya Allah, ini makam haub ngarannya. Nah bentuk ulun tolong ya Allah, nah berkat Syekh Seman wali pian, ampuni dosa ulun ya Allah, berkat Syekh Seman. Bukan menyembah Syekh Seman. Itulah yang diartikan oleh orang-orang yang memang akhirnya memang. Nah makanya ketika kita berbicara kebenaran, maka ketika ada orang ikut dengan kita, jangan merasa kita yang meolah orang itu kada jadi baik. Dan orang itu juga ketika ada kebenaran yang betul-betul tak masuk ke otaknya, jangan ditolak. Ini sudah maandak badahulu, wasilah itu syirik, kada mau nerima, padahal kebenarannya ada datang daripada Allah dan diberikan secara akal, bahwa kita tidak bisa tanpa wasilah menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rahasia wali itu adalah Nabi, rahasia Nabi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasilah wali melalui Nabi. Nabi adalah wasilah terbesar, wasilatul uzma, wasilah perantara kita terbesar, dan dinding yang penuh barakah dengan Allah Ta'ala. Nabi kita, tapi dinding yang membawa keberkahan bagi kita, Nabi kita. Nah, para aulia itu semua berkiblat kepada para nabi. Ujar Imam Syafi'i, ya, mana Imam Syafi'i berkata, kata Imam Syafi'i, anil imamainil jalilaini, dari imam besar dua, Abi Hanifah wa Syafi'i rahimahullah ta'ala, qala illam yakunil ulama'u awliya'a awliya Allah. Andai kata ulama itu ya, andai kata ulama itu aulia Allah, ya, aulia Allah, falaisa lillahi waliyun. Jadi melalui ilmu, mesti ada ilmunya para aulia itu. Kalau bukan karena ulama itu wali Allah, maka tidak ada wali Allah SWT. Dan Allah Ta'ala hanya saja Allah Ta'ala menjadikan wali itu daripada ulama yang soleh. Bagaimana ulama soleh itu? Bersyariat, menuntut ilmu, bertarikat, ma'amalakan, menuntut ilmu, ma'amalakan, menuntut ilmu, ma'amalakan. Itu tugas ulama dan tugas kita semua. Mesti ada ilmu agama yang ada pada diri kita ini. Nah, kembali, jadi wasilatul uzma itu Nabi kita, jadi pakai wasilah kita. Nah, sebagaimana yang dituduhkan orang, yang orang memang kada mau dari awal menerima wasilah, dan wasilah inilah yang dipakai oleh seluruh para ulama kita, mulai Syekh Abdul Qadir Jilani, mulai Syekh Hasan Al-Basri, mulai Syekh para Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari, dan para aulia, wali songo, semua pakai wasilah. Dan itu memang perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, mesti berwasilah. Nah, di kurun di tahun
1700-an masuklah Wahabi. Nah, Wahabi itulah yang mencungkir balikan. Namun karena Ahlus Sunnah wal Jamaah memang sudah tertata rapi, diatur sedemikian rupa oleh para ulama kita, makanya kada kawa pasti akan minta maaf kalau ada pasti, karena kita tampilan kita itu adalah elegan. Kada jo ini kebetulan kita beracara di sini kan memang tempatnya ya, kalau muroahnya pakai baju muslim. Kalau di luar silahkan di tempat usaha disesuaikan dengan usaha selama itu tidak melanggar syariat. Nah, karena takarasi dulu ayat Quran yang untuk orang kafir digunakan untuk kita. Untuk kita itu berwasilah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihi wasilah. Ikam kalau hendak orang beriman, kalau mau perlu dengan Allah Ta'ala, pakai wasilah itu Tuhan Allah Ta'ala manokan. Nah, lalu Syekh Seman seperti itu, dan seluruh ulama kita sewarna seperti itu. Hasan Asyajili seperti itu, Abdul Al-Mursi seperti itu, dan para ulama besar, para ulama piawan di dalam bidangnya nangka itu berataan. Nah, kemudian ada ayat Quran yang digunakan memang untuk orang kafir, digunakan dengan kita kada sesuai. Ketika Allah Ta'ala bertanya di surah Al-Baqarah, hai orang kafir, kenapa ikam menyembah berhala? Orang kafir ini perlu dicermati supaya kita paham tentang bahwa wasilah yang mana menyembah selain pada Allah. Kalau kita kada. Nah, ini yang menyembah, penjelasan tadi wasilah kayak itu kan. Nah, yang ini ayat ini, hai orang-orang kafir, ya orang musyrik di Mekah waktu itu, kenapa ikam menyembah berhala ini? Kenapa ikam menyembah berhala? Dijawab oleh orang kafir kayak itu, ya Allah, nya tahu dengan Allah Ta'ala bubuhatnya itu. Ya Allah, kami tidaklah kami menyembah berhala ini kecuali mendekatkan diri kepada Engkau. Ini ayat khusus orang kafir ditegur Allah Ta'ala, ikam kenapa nyembah berhala ini? Bahasanya, ya Allah, kami ini menyembah berhala mendekatkan diri kepada pian jua, kami menyembah berhala mendekatkan diri kepada Engkau jua. Itu alasan orang kafir sebujurnya. Andai kata alasan itu benar, dia alasannya bujur-bujur menyembah berhala ini illa yuqarribuna ilaik, kecuali untuk mendekatkan diri kami kepada Engkau. Menyembah kada berhala itu? Menyembah ya kan. Si Hadi tidak keluar rumah kecuali malam Sabtu. Keluar kadanya ke rumah. Keluar rumah kalau tuh ya, si Hadi tidak keluar rumah kecuali malam Sabtu. Berarti ada keluar rumahnya kalau tuh. Nah, kami Allah tidak menyembah berhala ini, menyembah kalau ini ke berhala itu menyembah. Nah, kalau tawasul beda, pintarai, bukan pintar pian yang bubuhatnya itu. Kalau tawasul ini berbeda. Tawasul ini bukan menyembah, minta ya Allah, ulun minta, nah minta lawan Allah Ta'ala berkat seini. Nah, ulun kayak ini aja sudah pian pengusaha minta maaf, pian pemborong, pian kontraktor. Ya. Tapi kada kenal dengan kada kenal pian ahli benar. Kayak apa caranya orang para gubernur datangi atau kontraktor, ada pengusaha yang bisa membinjami diajak kerja sama kita, kata kayak apa takajut tuh, bukan takajut apa ikam kada kenal. Nah, lalu melalui wasilah ading pian Pak Aulun kawa ketemu pian pakai wasilah menyembah lalang wasilah, kada tetap yang didatangi itu yang utama. Siapa yang utama kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala wa Rasuluh. Nah, pakai wasilah. Jadi wasilatul uzma, wasilah kita terbesar tuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kita lepas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di bawah Nabi Muhammad para sahabat, kemudian para tabi'in, para tabi'in sampai ke guru-guru kita. Guru yang mana? Guru yang mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, guru yang memperkenalkan kita dengan Nabi. Semakin lama kita belajar dengan guru itu, semakin takut kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mesti satu keharusan, apalagi di umur-umur kayak kita. Umur sudah 60 tahun. Kalau masih aja dunia ada di hati, rusak itu. Walaupun kita sejak muda sudah seharusnya, sudah umur 15 balik itu sudah dilajari untuk targibul di akhirat, untuk senang di akhirat. Kada boleh hati kita ke dunia, kada boleh. Bapak memang kada boleh. Walaupun kita kental dengan dunia itu, kita perjuangkan apa? Nah, kita pakailah salah satu untuk targib di akhirat itu ya acara-acara kayak ini supaya kita ketuju dengan akhirat itu. Tapi di akhiratnya itu jangan coba bungulan. Imbah sudah asik beribadah apa, ampi begawi jangan. Sebab kita perlu memakmurkan hidup kita. Cuma diingat bahwa dunia ini bukan tempat kita, dan tidak ada satu ajaran agama kita pun yang menyuruh senang di dunia ini. Tapi jangan disuruh mencari duit. Nabi menyuruh iya berduit ikam supaya ikam jangan dihina orang di dunia. Yang kedua supaya akhirat ikam bisa jalan dengan duit. Jadi apa tujuannya? Jadi dunia itu semata-mata mazra'atul akhirah, mazra'ah akhirah. Maka kita rajin begawe, mesti kerja keras untuk mendapatkan dunia ini untuk beribadah. Tapi aku ngalih jar mendapatkan pekerjaan kada produktif lagi. Kayak ulun kada produktif lagi 60-an tuh kan kada terlalu produktif. Kalau pegawai kan sudah pensiun itu. Kalau apa itu dosen kan 65. Nah, kalau sudah kada produk gawian kada ada, jangan pengoler di rumah laki nih, jangan pengoler. Ada kalau masih gawian anak juga jangan pengoler. Pas libur-libur dilihat di rumah berantakan, bujur jangan seorang lu sebahambur di masing-masing bersih. Ini sulawarnya aja dibasuhakan bininya, begawi bersih. Nah kayak itu. Jadi segala jalur kita terus diingat juga, kita harus bertanggung jawab loh. Kita hidup di dunia ini jangan anak nyaman-nyaman aja. Kadang awak mesti bekerja, kadang ada gawian, masih ada gawian di rumah. Setelah itu begawi juga sama Allah Ta'ala. Bersalawat kaba, apa kaba ibadah, baca istighfar banyak-banyak. Tugas kita yang utama, hajat kita utama, banyak dosa minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan hanya berurusan dengan Allah Ta'ala perlu kita selesaikan. Pertama, untuk merapikan diri kita ini, meratakan yang benjol-benjol, ya rusak kita ini, banyak otak kita rusak, dosa kita belum lagi dosa kita, tanggung jawab terhadap anak, tanggung jawab terhadap bini, tanggung jawab terhadap saudara-saudara kita yang susah. Kita kalau sugih kita bantu dengan duit, kalau kada sugih kita bantu perasaannya jangan sampai tersinggung. Kita jaga itu. Yang itu menghalangi kita untuk menuju Allah Ta'ala. Kita bereskan dulu alaik. Kalau Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, ketika orang suluk menuju Allah Ta'ala itu, alaiknya, gelombang yang menghalangi kita menuju Allah Ta'ala adalah dosa kita bereskan dulu. Minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya Allah ampuni, bangun kita tengah malam. Karena kalau sudah bangun tengah malam, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Diberi Allah Ta'ala yang mulia. Orang bangun tengah malam sekalipun kada husuk sembahyangnya jadi husuk. Kenapa? Inya berduaan dengan Allah Ta'ala. Minta di situ. Nah, kalau ada seakan-akan memang berhadapan dengan Allah Ta'ala, ulun nah berhadap daun pian sudah kada ada lain. Ya Allah, sulit apapun minimal isuk ya Allah ditagih orang hutang, anak 5 belum bayar uang sekolah,
rumah belum terbayar, listrik hendak dipagat orang. Nah ini ulun menghadapian sudah ya Allah. Tapi jangan bekesal orang menghadap, ya Allah ampuni. Isuk tetap dipagat orang listrik, tapi sudah berserah dengan Allah Ta'ala. Berarti ujar Allah Ta'ala, itu memang nengka itu caranya aku manuakan ikam. Penting hati kita, waktunya sudah kita menyandarkan segala sesuatu tuh dengan Allah Ta'ala. Tapi jangan lupa melalui wasilah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nangka itu amun hendak hidup berbahagia, amun kada jadi orang sugih makin banyak harta makin menderita puyeng, jadi orang miskin tambahnya juga kayak itu, jadi guru kada ada artinya di sisi Allah Ta'ala, kada ada harganya di sisi manusia, kada ada harganya, inya kada memakai. Siapa aja yang memakai selamat tuh. Hati jangan pengaras, dan kita harus banyak bakalah, terutama dengan bini kita, supaya membuktikan. Minta maaf ibu-ibu, bukan ibu-ibu di sini di bagian selatan utara sana, ibu ini kan berada di bagian barat. Mereka yang ada di sana rata-rata bini itu muntungnya menyakiti hati laki, makanya laki-laki itu rata-rata matinya banyak berdahulu laki daripada bini. Nah, nanti apa caranya supaya laki jangan cepat mati, walaupun kita tahu umur itu Allah Ta'ala yang menentukan. Jadi ini kayak apa caranya? Ulun kisahkan sedikit. Ada orang di komplek perumahan, lakinya ini memang binian itu kan muntungnya kan yang di sana. Jadi lakinya ini disumpahinya tetangga, orang baru datang pindah di perumahan itu orang kada begitu tahu, cuma tetangganya nih melihat tetangga baru, abahnya jar coba lihat di tetangga kita itu sebulan kalau sudah di sini hendak tiap hari lakinya itu disariki bininya, disambati kerbau, sapi, macam-macam. Lakinya itu kada pernah sarik, kada nang kayak pian. Ulun hanya sedikit malu, ini kan bertengkar terus yang di sebelah nih, hanya sedikit pian sudah ngomel, hanya setengah terlambat aja tuh mulahkan kopi mau ngomel pian nih. Umur kan seumuran aja kayak itu orang dua laki bini. Kayak apa pian nih? Coba contoh laki-laki di sebelah situ nah, silaturahim mai laki ini nah, supaya dapat sabar juga menghadapi bini yang ada, sabaran dipandirinya apa segala. Kada meherani juga lakinya sebelah itu takut dengan bininya. Oh ternyata lakinya orang di sebelah ini karena pernah sarik, inya tuli. Jadi bininya kada pernah madai, kada pernah bertengkar, inya tuli. Dimamai lakinya senyum-senyum aja bininya mamai. Kenapa inya tuli? Nah, paham kalau kisah itu. Makanya kalau guru-guru bahari berkisah itu pang dikisahkan sehingga menjelaskan paham seorang. Artinya ilmu itu dipakai itu. Ilmu tuli untuk bini kita. Ilmu tuli artinya kayak ini, selama inya kada maksiat, selama inya sembahyang aja, selama inya kada selingkuh, inya penyarikan, inya apa, sudah dimaafkan aja. Ilmu mengalah, kalau kada dimaafkan kita kada bisa menikmati rumah tangga kita ini, kada kawa. Ini istri anugerah Tuhan kita nikmati. Itu teorinya dari ulun seorang gin bisa juga sama. Nah jadi itu ilmu tuli itu dipakai, artinya kalau ujar guru rosat 5 kali kita berkelahi dengan bini, bertengkar, bersoal dengan bini. Dari 5 kali ini kita tahu bujur hakul yakin, kita bujur 4 kali, sekali aja kalah. Yang salah kita sekali aja, bujurnya 4 kali, berarti bini salah 4 kali, bakalah kita unjuki yang bini sekali itu unjuki 2, jadinya 3 kali bujur, kita 2 kali aja bakalah dengan bini. Coba secara logika ini contoh. Kenapa ikam sarik dengan laki ikam ini? Bini ini mulai awal diambil dari orang susah, kada ada apa-apa, lakinya sugih, kada ada apa-apa, langsung derajatnya naik ya, dengan harta tadi. Rumah diulahakan 20 tahun dibelanjai, sekali aja lakinya membawai ke mall, kita ke mallan yoyang ya.
Bekio sayang masih dengan bini kita ke mall. Iya ke mall. Ayo belajar malam minggu kita tulakan kan bagus saja itu kalau tuh bawa menghibur bini kada seke ke mall. Giliran pas hendak tulak lakinya kada ingat ke janji dengan kawal, dan ini bisnis penting, keuntungan puluhan ratusan juta bahkan miliaran nih bisa untung. Minta maaf ya dengan bini, minta maaf lah. Iya kada mau bini itu kurang ilmu kurang lebih dan mau sariknya ya apa gerang ujar kawalannya ikam dengan laki ikam tuh apa gara-garanya anu jar berjanji jar aku maka sudah siap-siap anu ini kekanakan sudah anu sekalinya kada jadi jar. Padahal sudah dijelas laki kepercayaan dari istri sudah dijelaskan ini demi rumah tangga kita juga, kemakmuran kita ini rezeki gana. Kada kau di anu yang mau kada mau ini kalau ke mall kau aja isuk malam minggu kada aja malam ini juga ente kada malam ini juga ditakuni oleh itu kan emosi kita naik kalau sudah akalnya kada masuk. Nah di situ kita bakalah tuli aja endangan ampun kita tetap jalan karena kita bujur dan kada merugikan bini juga ya kalau tetap jalan. Jangan dilayan dan kayak itu dilayani bungol kamu ini tahu duit biasanya kamu jual ke mall aja buaya aku jual janji kadusa tahu kencang lah. Minta maaf yang lah minta maaf panaraku minta maaf tak anu jo hatinya minta maaf banyak maaf dengan bini itu. Tapi jangan justru kita yang menimbulkan bini haur sarik terus kada mau merasa bisi salah, harus merasa bisi mau tuh rumah tangga bahagia seperti itu. Bujur juga lah jabur itu sebesing kan memang banyak bini kayak itu kira-kira nun kayak itu tuh mau bakalah bepandir lagi kau anunya anu ading bininya kayak pegerang kam dengan laki kam tuh kayak pegerang kada ada kebaikannya sama sekali aja. Padahal hanya malam tuh aja 20 tahun tuh apa gelang nah besusun ada kulkas yang gana mobil sebuah seorang anak iya dipadakannya kada ada kebaikannya aja lagi. Padahal sekali itu aja pian melawani kita lawani sama bungulnya kita ya kalau maka digunakan ilmu tuli pemamayan bininya. Bini pemamayan pas ada sumur tuha sumur itu kurang lebih tinggal 2 meteran aja lagi tunjul lakinya di sumur situ ditunjul lakinya di situ ujar lakinya hendak menggawi bininya di situ ada emas di situ di sumur itu ada kajar betajun lah ditunjul di situ bininya kada mati panginya ketemu bininya penjaga kuburan itu penjaga sumur tuha itu sekalinya jin lakinya bertahun-tahun sudah mau usir jin tuh kada mau keluar imbah bininya mana aja rano jin itu mana nya kan tahu pada jin disarikinya jin tuh mana emas di sini ujar lakiku ada emas di sini kada ada jar mendustai kamjarnya pasti berdusta diangkat-angkatnya buritnya apa segala jin itu pasti kan pendusta dimamainya mulai besokan sampai malam disarikinya terus jin itu malam hari aku keluar anu tuh ditutup sengkang sudah situ keluar jinnya kan siapa kamu aku jin penunggu ini aku kenapa kamu keluar jar itu ada bebinian jar aku kada tahan dimamainya maka aku keluar aku maka membaca ikam berapa tahun kalau mau keluar aku kada tahan jadi mamainya ikam sehari aja dimamainya aku sudah 40 tahun dimamainya aku kayak ini aja santai aja. Nah itu saking penyarikan jadi kalau bini pemamaian itu bawa ke rumah bejin kedewani itu. Nah itu kita bina di keluarga kita supaya minta maaf sama-sama kita ini hadir ini supaya kita dapat manfaat juga sama-sama berkat seman kita berkesa ini. Kita sembahyang bagus sudah kita tingkatkan lagi sembahyang 5 waktu mulai 3 waktu tingkatkan 5 waktu setelah 5 waktu kita harus selalu memperbaiki ini sama-sama juga panglah berniat kita berjamaah terus di masjid yang mana ujar Nabi sahabat siapa yang melazimi masjid itu saksikan ini orang beriman. Nabi langsung untung sudah mulai setelah datang ke masjid
imbah orang ajan hanyar masuk ke masjid. Setelah itu ditingkatkannya lagi, pas mengaji orang sudah pas sudah orang ajan ini sudah ready udunya. Ada ini pas ajan hanyar berudu ya. Imbah itu ditingkatkan lagi, orang sebelum ajan sudah ready-nya. Begitu ajan sudah sempat inya ke masjid, tapi kan sempat sembahyang sunat. Imbah itu ditingkatkannya lagi, sempat sembahyang sunat. Imbah itu ditingkatkannya lagi, sebelum orang ajan sudah duduk di masjid inya beristighfar apa menghadap Allah Ta'ala. Ditingkatkan terus itu untuk setelah itu sunnahnya disempurnakan. Imbah sunnahnya semua akan tambah lagi sunat yang lain, terutama sembahyang malam mengangkat derajat, bukan untuk cari-cari supaya kita dihormati di masyarakat di apa, supaya hidup kita lapang, supaya nyaman berzikir kepada Allah, supaya ada sallallahu alaihi Muhammad merasa nyaman benar sallallahu Muhammad sekali aja, apalagi beribu kali membacanya. Ada yang 100.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 1.000.000 kali membaca sallallahu alaihi Muhammad. Nah itu dibaca sudah bagus tuh, ibadahnya sudah bagus dengan Tuhan, berzikir apa, berilmu lagi cara ibadahnya. Tapi di rumah kada tapi beres, penyarikannya kada kawa ditulung, pelitnya setengah mati. Nah kayak apa hendak bagus. Nah yang itu kita perbaiki semua. Makanya disuruh belajar menghilangkan pahirian, menghilangkan takabur, menghilangkan sum'ah, menghilangkan bangga, ujub. Itu semua harus kita belajar. Dan Syekh Seman itu pengkolannya, itu ahlinya, guru sekumpul ahlinya. Dan para ulama itulah yang kita ambil ilmu daripada mereka, yang mendekatkan diri kita kepada Allah. Yang puncaknya sama sekali tempat tujuan kita itu, puncak tujuan kita adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biar bagaimanapun kita menuju Allah, hendak mencintai Allah, kada kawa kalau kada melalui Nabi Muhammad. Nah para ulama kita ini connect kita kepada ulama connectnya kepada Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ujar Allah taala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Itu Quran itu. Yang ini kita pakai. Kita ulun tidak mendoktrin sempian. Kita berpikir bersama, ada apa ayat itu menyuruh kayak ini? Ujar Allah taala, ya Muhammad, kalau dibahasakan, kalau ulun terjemahkan dulu lah. Qul ya Muhammad, katakan qul in kuntum, jika kalian semua umatku tuhibbunallah, kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikut aku dulu. Kalau kau sudah mengikuti aku, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah taala pasti mencintai kamu dan mengampuni dosa-dosa kamu. Jadi nengka ini kalau kita ingin mendekatkan diri kepada Allah, kita bereskan dulu hubungan kita dengan Nabi Muhammad. Kita ikut dulu dengan Nabi Muhammad, mengikuti Nabi Muhammad. Kalau kita ikut Nabi Muhammad, bukan kita lagi hendak cinta kepada Allah, Allah taala yang mencintai kita. Bukan itu aja, dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Nabi Muhammad. Nah itu hubungan kita dengan manusia terbaik, dan hubungan kita dengan sesama manusia, terutama orang lingkup rumah tangga kita ya. Negara kecil, lingkup kecil yaitu RT rumah tangga kita, harus baik kita dengan anak, dengan kita, karena istri itu anugerah, anak itu anugerah, mobil anugerah, rumah anugerah, harus disyukuri semuanya itu. Anak itu contoh, minta maaf, tuh anak yang halus kayak itu, nah itu anugerah itu. Nah kayak ini, nah anugerah masih kawa digendong-gendong, masih dicium, itu masih kawa dicium-cium. Nah pada saat nangka ini, pada saat halus kayak itu, 3 tahun pian sariki terus kada tapi diherani anak yang nangka ini, cucu ada nangka itu kada diherani, haur disariki. Mana begitu inya umur 7 tahun sudah hanyar kita anak, hilang masa-masa itu, rugi anugerah Tuhan tuh. Kenapa kada dinikmati? Bini engkau itu juga, bini umur 30 tahun, selama 10 tahun haur bakalah aja. Begitu 40 tahun hanyar hendak romantisan, walaupun itu bagus sudah, berarti terlewatkan nikmat daripada Allah taala 10 tahun. Nikmat itu bukan hanya kumpul suami istri, adalah bagaimana hubungan mesra antara kita, itu ibadah besar kepada istri. Kenapa kada dinikmati itu semua? Itu anugerah Allah taala. Itulah yang kita kadang-kadang yang namanya beribadah itu hanya menghadap Allah, itu sudah pas itu. Sembahyang itu memang bujur, bukan itu aja menikmati hidup itu. Lalu dari segi semua itu,
Apa caranya? Melalui Nabi. Kita banyak baca sholawat, tawassul dengan Nabi, berwasilah kepada ya Allah, berkat kekasihmu ini ulun ampuni ya Allah, mudahkan segala urusan ulun. Syekh Abdurrahman Ali bin Abdurrahman Al-Kalantani orang Malaysia menyebutkan ada 40 keutamaan orang membaca sholawat dan ada 10 kebaikan orang yang membaca sholawat kepada Nabi. Nah yang itu merapikan semua. Ya Allah, ulun nah yang mana ulun dahulu akan beribadah, anak bini apa. Nah jangan pikirkan semua melalui Nabi. Kita berusaha jadi orang baik, selalu berujur berkat para awliya. Kayak ini kita kumpul di sini, anak dapat berkah para wali. Bukan wali memiliki berkah, cuma Allah Taala mengandaki di situ. Sebagaimana Nabi kita juga menyatakan bahwa aku ini tukang bagi, ujar Nabi. Allah Taala yang memberi, tapi melalui Nabi kita, melalui Rasulullah. Mengapa caranya? Kita perbanyak baca sholawat kepada Nabi. Hati kita jangan terpisah dengan Nabi, karena Nabi tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai gambaran mungkin bisa diilustrasi, tapi ini gambaran bagaimana hubungan Nabi kita itu. Coba satu, Nabi itu kalau ngomong bukan pembicaraan seperti kita ini. Omongan Nabi itu adalah firman Tuhan, itu yang perlu kita. Kedua, Nabi itu tidak pernah berpisah dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Firman Tuhan, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha, bukan kecuali wahyu Tuhan. Kemudian Nabi itu orang yang memang terbaik, itu Nabi kita. Nabi itu obsesinya, Nabi yang ada di otak Nabi itu bagaimana umatnya ini jangan ada masuk neraka. Satu aja Nabi kada mau. Ketika Allah Ta'ala bertanya kepada Nabi, tapi ini pertanyaan Allah Ta'ala tahu, Nabi tahu sudah jawabannya, cuma kisah ini gasan kita. Allah Ta'ala ingin unjukkan bahwa Nabi Ikam ini orang yang sangat menyayangi Ikam, makanya jangan dipisahi. Aku aja kada pernah berpisah dengan Nabi ini. Di situ aku, tapi itu bukan Tuhan. Menyuruh memuliakan Nabi, Nabi itu bukan untuk disembah tapi diagungkan. Kenapa? Allah Ta'ala yang maulah. Di situ kebesaranku, amunika menghina itu sama menghina aku. Jangankan Nabi, orang jelek aja kita hina, sama menghina Allah Ta'ala itu. Apalagi Rasulullah yang memang disuruh Allah Ta'ala bukan menyembah itu. Mohon bubuhan salafi dengan wahabi dipahami bujur-bujur, itu bukan menyembah, itu memang disuruh Allah Ta'ala. Wa rafa'na laka dzikrak ya Muhammad, ku angkat sebutan engkau. Nabi Adam berwasilah kepada Nabi, ya Allah bihaqqi Muhammadin, ya Allah dengan hak Muhammad ampuni dosa ulun. Itu Nabi Adam tuh sebujurnya kada berdosa menurut konteks Allah, tapi sebagai pribadi yang tawadhu, Nabi Adam yang merasa berdosa. Kalau Nabi Adamnya pribadi kada berdosa, kalau Allah Ta'ala kada menganggap Nabi Adam itu berdosa. Di hakikat lah, karena Allah Ta'ala sebelum Nabi Adam diciptakan, sebelum Nabi Adam ada di surga, Allah Ta'ala sudah memadahkan Nabi Adam itu kena ada di bumi. Dan Nabi Adam dikeluarkan dari surga itu mesti ada sebab. Kalau tiba-tiba Allah Ta'ala turunkan Nabi Adam ke bumi, Allah Ta'ala disalahkan orang. Masa Tuhan nangka itu jolimnya pang orang dari surga kada ada sebab. Lalu diulahkanlah sebab memakan buah holdi. Itu pun Nabi Adam ketika makan buah holdi itu satu konsep, satu Nabi Adam itu iblis kalau masuk tuh merayu sampai bertangis-tangis iblis supaya Nabi Adam keluar dari ujar iblis. Demi Allah, waktunya menyambat demi Allah itu nah. Kira Nabi Adam kada lagi nyemanu. Begitu mendengar nama Allah disebut iblis, karena iblis ini kan memang penghulunya malaikat. Kalau waktu di surga menyambat demi Allah, Nabi Adam kada lagi dimakan sidin anunya itu, buah holdinya itu dimakan sidin, sengaja sih dimakan. Kenapa? Ini petunjuk baru, perintah terbaru dari Allah Ta'ala. Nabi Adam menganggap itu kada mau lagi sih mengkompet asar nama Allah disambat sudah Nabi Adam. Maka itu ketika Nabi Adam dihadapkan dengan Allah Ta'ala, Adam sudah aja ke bumi sudah aman aja, kada apa-apa. Kalau bahasa kita jangan sampai berpikir apalagi mencoba lihatin Nabi Adam tuh dosanya. Jangan, itu kaipian itu kai seorang itu. Kalau Nabi Adam itu melakukan kesalahan ya,
secara syariat itu Nabi Adam kada jadi nabi lagi, dan Nabi itu seluruhnya maksum, dipelihara dari Allah Ta'ala. Ada hikmah. Nabi Adam itu kenapa, itu satu tadi, Nabi Adam itu kenapa inya makan buah holdi itu, karena di tulang sulbi beliau ada nur Nabi kita. Nabi kita pun secara nubuah, secara kenabian sudah ada sebelum Nabi Adam. Sudah ada sebelum Nabi Adam, nur sidin, roh, abur roh Nabi Adam. Dan ini kenikmatan bertemu dengan Nabi lebih nikmat daripada isi surga itu sendiri. Nabi Adam hendak yang di tulang sulbi sini dikeluarkan. Kalau di dalam surga terus, orang kadada hamil di dalam surga. Sementara cucunya ini mesti dikeluarkan secara fisik. Dikeluarkan mengapa? Orang boleh melahirkan kecuali ke bumi. Nabi kita hendak melahirkan. Nabi Adam hendak benar melihat orang yang lebih nikmat daripada surga yang sekarang kau nikmati ini. Karena surga itu kadada nikmatnya apa-apa kalau bukan yang satu ini. Mana dalilnya? Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak kuutus engkau ya Muhammad, 10 menit paling lawas lah, tidak kuutus engkau ya Muhammad kecuali jadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Alam semesta itu kan termasuk surga itu. Jadi ain bukuannya, jatnya rahmat itu Nabi kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa Nabi kita itu beramal soleh lalu sidin perlu masuk surga jadi beimbai dengan kita nang kayak Nabi Jo masuk, oh sorry aja Nabi kita. Jangan sampai itu Nabi kita loh, bos pian aja dianggap remeh orang, kada mau kita, apalagi Nabi yang menjamin kita. Nabi itu masuk surga memang dengan amal, tapi kebaikan itu berasal dari kita, Nabi kita. Surga itu ampun Nabi. Makanya kalau konteks ada menyadahkan Nabi kada dijamin masuk surga, caranya kayak apa? Pemikirannya ya kada itu kayak apa sidin dijamin masuk surga? Surganya ampun sidin, masa dijamin sidin yang ampun surga, sidin yang memandahkan. Makanya sejak hidup kan sidin ada sahabat yang diberikan asyarah mubasyarah bil jannah yang 10 Nabi madahkan. Memang sidin ahli surga, ilmu awalin ilmu akhirin Nabi kita. Pantas kalau kita selalu bertawassul dengan Nabi melalui apa? Melalui selawat kepada Nabi kita. Itu Nabi kita yang membela kita di akhirat. Ya Allah, anu umat ulun lah, jangan anu ulun ujar Allah Ta'ala, ya Muhammad ikam adakah kada ridho dengan aku dari cipta? Ridho ulun ya Allah, sedikit pun kada ridho lawan pian. Coba ujar Allah Ta'ala, adakah ikam kada ridho? Ujar Nabi, semua ulun ridho, semua, cuma sidin terucap sebiji aja Allah ulun bukan kada ketujuh lawan pian ya Allah, cuma ulun kada mau tolong banar. Apa yang ikam kada mau, kada ridho itu apa? Ujar Nabi Muhammad, satu pun umat ulun, kalau ada satu aja umat ulun masuk neraka, ulun kada mau ya Allah, kada ridho. Coba bayangkan perjuangan Nabi kepada dengan Allah Ta'ala, beadab kita dengan Nabi itu. Dan Quran jelas. Coba pian tunjukkan, kena panggil ulun secara pribadi atau berkelompok, kalau ada satu ayat yang kada melibatkan Nabi yang penting menghadap Allah Ta'ala. Semua melibatkan Nabi. Semua tentang cinta ikuti Nabi, tentang pengenalan kepada Allah, tentang pengenalan yas'alunaka wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ya Muhammad, kalau ada orang bertakun tentang aku, padahal aku parak melibatkan Nabi juga, hendak kenal dengan Allah, hendak dekat dengan Allah pakai Nabi juga. Kadada anu di Quran itu ya ibadi ana qaribum minkum, aku parak dengan kada, mesti kalau hendak parak aku dengan Nabi Muhammad. Tentang cinta melalui Nabi Muhammad, tentang solawat. Makanya adalah pian solawat itu, sholaina ala Muhammadin kadada. Ya Allah kata sholaina ala Muhammadin, kami berselawat kepada Nabi kadada. Kita melibatkan Allah, menyebut nama Allah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ulun berselawat memberi salam kepada Nabi, kada langsung pian yang menunjukkan anu selawat itu, pian yang mengangkat derajat ulun kada kawa membalas kebaikan Nabi itu. Nah,
kada kawa mendoakan sidin gin kada pantas ulun ni. Nah, ulun baca selawat kepada Nabi pian menyampaikan ya Allah, bukan menyuruh Allah. Kita ini membesarkan Allah Ta'ala dan mengagungkan Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad jangan kita pisahi untuk menuju Allah. Jadi kita kada sama dengan Nabi Muhammad, dan satu aja yang bisa mengantarkan kita kepada Allah cuma Nabi Muhammad. Terakhir yang selalu jadi perbandingan, Nabi Musa. Kita tahu semua Nabi Musa. Ketika Nabi Musa minta kepada Allah, ya Allah ulun hendak melihat pian. Ya Allah ulun hendak melihat pian. Lantaroni, ujar Allah Ta'ala, ikam kada bakalan bisa melihat aku. Kayak itu. Ikam ya Musa, lan itu kan abadan abada, selama-lamanya kada kawam bisa melihat aku. Lalu Allah Ta'ala ini hendak memberikan, kada memutus harapnya Nabi Musa, kayak ini aja sudah. Tapi memang dasar kada kau melihat, cuma hendak membuktikan ikam kada kau melihat aku, kayak ini aja sudah ya Musa. Ikam bahadap ke gunung itu, nah ke gunung Turisina, aku kena bertajalli di gunung itu. Ya, ulun ulang lah, ini hanya kita melihat kebesaran Nabi kita. Jadi Nabi Musa hendak melihat Allah. Kalau ikam hendak melihati aku, ujar Allah Ta'ala, tapi ini sudah tahu, Nabi Musa sudah tahu memang kada bakalan bisa melihat. Cuma kalau hendak melihat membuktikan, kena ikam lihat di gunung itu, aku bertajalli di gunung itu, bertajalli di gunung itu. Fa inistaqarra makanahu fasawfa tarani. Amun gunung itu aku bertajalli di gunung itu yang ikam lihat, gunungnya kada hancur, berarti ikam pasti bisa melihat aku. Itu Quran tuh madahakan. Jad wajibal wujud Allah Ta'ala yang laisa kamisli syai'un, bisa dilihat dengan Allah Ta'ala memberikan kekuatan kepada Nabi Musa untuk melihat. Nah, bisa kalau aku bertajalli di gunung tuh, kalau gunungnya kada hancur berarti kamu melihat aku. Kalau gunungnya kada hancur, begitu Allah Ta'ala bertajalli, gunungnya hancur berkeping-keping, Nabi Musa siup. Bahkan ada menyatakan Nabi Musa itu mati kemudian dihidupkan kembali. Lalu Nabi Musa minta ampun waktu itu bertajalli. Nah sekarang itu gunung hancur, sempian supaya tahu sama-sama kita, bukan mendoktrin, memang kayak itu anunya, faktanya seperti itu. Sekarang Nabi kita yang diciptakan oleh Allah Ta'ala dengan hadis nur, pembabasan hadis nur mungkin perlu setengah jam kada. Pokoknya hadis nur itu soheh, ada riwayatnya yang sebagaimana dikatakan Ustaz Abdul Somad betakun daripada murid Hasan Asyajili. Terus apalagi bahasa lamah madahkan hadis macam-macam itu belum diperiksa, ternyata ada. Dan beberapa mulai Habib Ali, Sohibul Maulid, Abdurrahman Dibai, Ja'far Al-Berenji, dan para wali songo tentang hadis nur itu tahu mereka. Dan ada riwayatnya. Abdul Razak itu murid daripada Imam Ahmad bin Hambal, gurunya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Kayak apa anak dipadakan dan sikoh, riwayatnya kuat daripada kemubuannya doib macam-macam. Nah ini perlu maaf ulun kada mengecilkan Ustaz Abdul Somad karena ada di medsos beliau bukan bertentangan kayak ini masalah keilmuan. Ulun tetap menghormati Ustaz Abdul Somad, cuma jangan dulu membawa nama Hasan Asyajiri, sebab Hasan Asyajiri muridnya Hasan Asyajirinya betakun. Tapi kada ragu pang, cuma untuk satu hadis nur ini Hasan Asyajiri mustahil kada maanuakan hadis nur. Kita kembali kepada nabi kita. Nah nabi kita yang pertama diciptakan Allah Ta'ala, nabi kita. Lalu nabi itu di mana nur nabi kita itu diletakkan? Itu kan makhluk, itu bukan Tuhan. Di mana Allah Ta'ala meletakkan nur itu? Apakah di langit? Di aras belum ada, bumi belum ada, apa-apa belum ada. Kolam belum ada, kolam yang oleh Ustadz Abdul Somad beradah yang pertama itu kolam, bukan kolam. Kolam itu yang pertama sesudah adanya nur nabi kita. Itu tentang hadis itu aja.
Nah, lalu Allah Ta'ala di mana meletakkan nur itu? Di kolam, di aras, di bumi, ya, bumi campur langit, itu nang kaya cincin, bumi bercampur digabung seperti cincin, bumi dengan langit dicampur seperti cincin. Kursi itu nang kaya gunung, kursi Allah Ta'ala nang kaya apa? Cincin di anak di gunung. Nah dicampur lagi tiga ini, kursi, langit, bumi, ditaruh di arasnya Allah Ta'ala kayak cincin lagi di atas gunung, begitu besarnya. Semuanya itu belum ada lagi karena belum ada. Lalu Allah Ta'ala di mana meletakkan? Apakah di waktu, di tempat kosong? Tempat kosong kan ada, berarti nur Nabi kita berada. Kuni bi qudratina Habibah Muhammad, berarti nur Nabi kita berada di hadratullah. Bisa dipahami? Ini kada terlalu pusing nih. Hancurlah nur Nabi kita, kada hancur kalau. Nah itu kebesaran Nabi kita, sampai fisik Nabi kita pun kuat. Itu Nabi pian beratan yang perlu, yang wajib kita banggakan, karena Allah Ta'ala membanggakan juga dirinya di Nabi. Kalau ikam hendak melihat kebesaranku di hati, yang penyayang, aku maha penyayang, lihati Nabi Muhammad yang penyayang, yang pengasih Nabi Muhammad, yang pemurah Nabi Muhammad, karena aku semuaan di situ. Yang berilmu Nabi Muhammad, ilmu awalin yang dahulu dan yang akan datang Nabi, tentang sejarah yang kada kau dijangkau oleh ahli sejarah. Nabi bisa mengesahkan yang akan datang saya di zamanun ala ummati, karena di zaman ini umatku akan datang berapa, dan bahkan Nabi menyatakan bahwa umatku satariku ummati, umatku itu akan akan bertengkar di akhir zaman, ya. Itu kenapa umat Islam pecah belah sekarang ini sedikit, kada semualah pecah belah kayak itu. Kalau umat Islam damai seluruh dunia, itu Nabi pasti didustakan orang. Pasti didustakan orang. Nabi Muhammad itu aja berdusta, maka umatnya kenapa damai-damai, maka aja berpecah aja. Nah sekarang terbukti berpecah. Nah lalu perpecahan itu apakah kita sikapi dengan negatif? Kada. Inilah memang supaya itu mendewasakan kita. Itu kan sakit berbeda itu. Tapi itu umat Islam berataan. Kalau orang beriman berataan, sudah perbedaan yang ada. Muhammadiyah dengan NU jangan bakalahi, masing-masing ada jalannya jadi rahmat. Perbedaan bukan dibenturkan, tapi pilihan. Yang saya kunut, yang sungkada, yang berkunut Imam Malik, imamnya Ahlu Sunnah. Yang kada berkunut Imam Malik, imamnya Ahlu Sunnah. Yang berkunut Imam Syafi'i, imamnya Ahlu Sunnah. Masing-masing ada dalilnya, pilihan. Cuma kalau di masjid orang berkunut, ikam jadi imam, jangan ikam kada berkunut. Nang itu juga sebaliknya, kita biasa berkunut di masjid orang yang kada berkunut, kita jangan berkunut juga. Karena Imam Syafi'i pernah melakukan. Kenapa pian baca Fatihahnya aja pelan, anunya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kenapa pian baca pelan kayak itu? Karena aku menghargai di situ orang bermadhab Hanafi. Jadi berdasarkan Imam Hanafi lah ibadah kita. Imam Hanafi itu mengambil pemikiran melalui dalil-dalil yang ada di Quran, ia mendapatkan di situ. Lalu di Masjidil Haram, Allahu Akbar, Alhamdulillah, memang kada membaca Bismillah sama sekali. Itu Imam Malik memadahkan Fatihah itu dimulai Alhamdulillah. Salah lah itu, kada salah. Ikut Imam Malik lah kita, ikut Imam Malik. Ansih umpat sidin aja lah, kada Imam Malik mendapatkan riwayat dari Nabi juga, berarti ikut Nabi juga. Nah di Indonesia, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah. Itu ikut Imam Syafi'i. Mana dalilnya? Hatta faraqad dunya, sampai salah. Itu Nabi Imam Syafi'i pakai riwayat hadis Nabi. Kalau diarjahkan, diasohkan, yang mana lebih unggul? Ya lebih unggul yang pakai Bismillahirrahmanirrahim. Terbukti dengan di Quran yang ada itu ada Bismillah. Fatihah yang di Quran itu Bismillah itu coba lihat di nomor 1 kalau anunya itu. Jadi semua masing-masing ada dalilnya. Nah itu mano kita kembali. Makanya kita jangan memisahi Nabi kita. Kita ingat Nabi kita, lalu kita suruh berselawat. Ujar Allah Ta'ala, ikam jangan kada berselawat lah, aku aja berselawat kepada Nabi Muhammad nih, supaya ikam dapat berkah. Nah keberkahan itulah kita cari. Mudah-mudahan yang ada ulun sampaikannya ada manfaatnya. Minta ampun maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin dewasa, semakin dekat. Jangan lupa kita latih terus mencoba, jangan mengaku-ngaku. Kita bertawakal kepada Allah, ya. Fatawakkal 'alallah,
wa 'alallahi falyatawakkal mu'minun. Ya, kalau kita merasa beriman, bertawakal dengan Allah Ta'ala. Untuk mendapatkan tawakal dengan Allah Ta'ala itu sempurna, kita perlu dukungan, perlu mendekat dengan orang yang terdekat dengan Allah, yaitu Nabi. Insya Allah tawakal kita akan bujur kalau kita kada berpisah dengan Nabi. Nah, oleh karenanya daripada kita siang-siang berparakan dengan kawal, jangan lepas banyak aja tasbih. Nah, ini di Ajis ini harganya 8.000, nukar pian 10. Jadi di mana aja 20 kah 160.000. Nah, sallallahu Muhammad daripada nyambati orang. Nah, sallallahu ada juga sekali membaca sallallahu Muhammad, rahmat Tuhan 10 kali untuk kita. Sallallahu Muhammad, nyaman tuh hidup. Selawat kamilah kah selawat apa yang dituduhkan syirik bid'ah, biar aja orang berpandir kayak itu inya kada tahu pang dikiranya kita menyembah Nabi. Selawat kamilah, coba cida selawat kamilah ini kita bahas setengah jaman cukup aja itu untuk memahami bagaimana keharusan kedekatan kita dengan junjungan kita. Jadi kita bawa sehingga kena di sini senang, di sana senang, di mana-mana hatiku senang, yaitu melalui Nabi Muhammad. Mungkin apa cara Nabi Muhammad itu kita bawa kemana aja di hati kita, di andak, di relung hati kita Nabi Muhammad. Di muntung kita kada berpisah sebab Allah Ta'ala menyuruh, karena ada keberkahan di situ. Hadanallahu yakum jema'in, minta ampun atas segala kekurangan. Mudah kita dapat keberkahan Syekh Seman, keberkahan para ulama kita semua, termasuk guru muhtar, semua ayah pengasuh, seluruh para aulia, dan mudah-mudahan pian masing-masing kita mendapatkan keberkahan mama abah kita lah. Biar bagaimanapun mama abah pesan supaya hidup hendak nyaman, ruya amba di sahabah tarkul doa liwalidaini yudayikul aisha alal walad. Kita jarang mendoakan, apalagi kada mendoakan orang tua kita, itu maulah hidup kita sempit. Kalau hidup hendak lapang, rancaki mendoakan untuk orang tua. Kemudian Nabi juga, kita ini anak durhaka dahulu, misalnya anak durhaka, lalu abah mama kita mati, posisi kita dalam keadaan durhaka, tapi kita selalu mendoakan orang tua kita, kita dicatat ketika itu juga menjadi anak yang berbakti. Jadi kalau sudah anak berbakti berarti kita dapat rahmat. Jadi kita sugih, sudah sugih dengan Nabi, sugih dengan harta. Yang miskin juga sugih juga nyaman terus hatinya, sehingga akan tidak ada yang tidak dimudahkan. Kalau orang sudah bertakwa pasti dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini aja dulu, minta ampun atas segala kekurangan. Mudahan selamat kita berataan, geretek-geretek lintasan-lintasan di hati ulun yang kurang nyaman dengan pian, paksa ulun ungkapakan yang kada baik hati dengan pian. Mudahan maafkan ya lintasan di hati ini, oleh karena itu kita biasakanlah bagaimana enak dengan orang itu, nambah enak supaya kita nyaman juga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan iblis pun, dengan setan pun kita jangan merasa lebih baik, tapi yang mana kita musuhi. Jadi kada ada musuh kita di dunia itu kecuali setan. Setan itu bukan setannya, gawian setan itu yang surah diano. Gawian setan itu, kalau setannya itu keturunannya iblis yang paling kita kada wani. Kalau kena kita dibalik oleh Allah Ta'ala. Jadi kedosa iblis laknatullah itu boleh aja kita nyambat. Daripada nyambat laknatullah, baik baca sholawat. Daripada menyambati orang, baik kita baca sholawat, berzikir, bebacaan. Nah, kita baiki hubungan sesama manusia, keluarga, tetangga, semua memang harus seperti itu. Hadanallahu jama'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Bil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'alna minal barrina bi Rasulillah wa minal barrina bi masyayikhina wa minal barrina bil walidain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekali lagi ulun banyak minta ampun, maaf, mohon rida lahir dan batin. Mengucapkan terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan ilmu yang apa yang Sidin ucapkan tadi. Dan mengucapkan banyak terima kasih banyak kepada
ibu-ibu, ibu ini Haji Darwis sekeluarga, Ibu Catherine, Pak Agung, semuanya yang membantu kelancaran acara hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rezeki yang halal, berkah, Allah berikan kesehatan dan Allah berikan banyak umur. Dan tak lupa kita doakan sama-sama Ibu Emi dan Pak Haji Yani itu sakit, kita doakan mudah-mudahan Allah sembuhkan daripada penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, diberikan umur yang panjang, berkah dan rezeki yang berberkat. Amin ya rabbal alamin. Ulun kada ingat menyampaikan ke pian minta tolong dengan pian Habib Abdullah di jalan kesehatan itu tadi Sidin jar minta bacakan Yasin. Tapi ini kada baca Yasin, maksud ulun Sidin kelihatannya merasa sudah menuju kematian Sidin. Tapi kita doakan kan ngaran orang garing kita minta keikhlasan pian membacakan Fatihah untuk Sidin. Mudahan Sidin tetap sehat, kalau kada mudahan diberikan Allah taala yang terbaik. Dan mudah-mudahan kita juga mama abah kita yang garing-garing mudahan disehatkan, yang sudah meninggal juga Fatihah ini gasan mama abah kita berataan. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kara'udzaika nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makasih. Kepada jamaah silakan disantap anunya. Yang